Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketujuh, kita masih membahas tentang Microsoft Excel. Di sini kita akan belajar tentang cara menggunakan VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Oke, tujuan pembelajaran ya. Diharapkan mampu membuat tabel menggunakan Microsoft Excel tentunya ya. Kemudian bisa menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP dan tabel pada Microsoft Excel. Nah, di sini fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel berguna untuk membaca suatu tabel lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Kunci ini berupa sel referensi. Contoh, sel A2 atau nilai seperti kode, nomor anggota, nama, dan sebagainya. Jika tabel sumber data tersusun secara vertikal, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya. Jadi kalau vertikal itu tulisnya itu VLOOKUP. Jadi vertikal itu kan dari atas ke bawah. Ya, kalau misalkan tersusunnya secara horizontal ya, itu fungsinya kita menggunakan fungsi HLOOKUP ya. Ya. Jadi vertikal kan huruf pertama tuh V ya, vertikal berarti VLOOKUP. Kalau horizontal ya, mendatar horizontal ya, itu berarti HLOOKUP. Jadi yang membedakan V-nya vertikal, H-nya horizontal seperti itu. Nah, di sini ini contoh penulisan ya, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Di mana lookup nilai atau sel referensi yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Tabel array, tabel atau rank yang menyimpan data yang ingin dicari. Rank untuk contoh tabel di atas adalah A2, C2. Tabel pertama VLOOKUP dan B1, D3, tabel kedua HLOOKUP. Nanti ini akan dicontohkan ya Excelnya. Nah, yang kedua call index 6. Nomor kolom yang ingin diambil ya yang ini nih. Call index 6. Kolom yang ingin diambil nilai atau fungsi VLOOKUP untuk tabel pertama. Nomor kolom adalah 2 ya. Bila ingin mengambil nilai pada kolom name, nomor kolom adalah 3. Bila ingin mengambil nilai pada price ya. Nah, ini kita akan contohkan nanti. Jadi kalau hanya tulisan-tulisan saja mungkin kalian itu kurang untuk memahami ya, kurang untuk memahami. Row index 6, nomor baris ya. Nomor baris yang ingin diambil nilai untuk fungsi HLOOKUP untuk tabel 2 HLOOKUP nomor baris 2. Bila ingin mengambil nilai sel pada baris name, nomor baris name 3. Bila ingin mengambil nilai sel pada baris price. Nah, di sini ada rank lookup, nilai logika true atau false di mana Anda ingin fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira true atau mengembalikan nilai secara
tepat atau false. Nah, ini contoh VLOOKUP. Nah, ini gambarannya ya, saya buka Excel-nya. Nah, gambarannya misalkan di sini kalau kalian lihat ada kode total, kemudian kode nama price ya, harga. Nah, di sini contoh untuk VLOOKUP ya, saya blok ini ya. Jadi untuk VLOOKUP ini ya, kita bikin dulu tabelnya ya, tabel 1 ini. Nah, tabel 1. Jadi misalkan di sini ada kode barang ya, kemudian ada nama barang, kemudian ada harganya gitu, harganya. Nah, misalkan ini 1.500 kan. Misalkan itulah ya, pakai angka 1.500, 6.800, misalkan minyak kopi 3.200 misalkan ya. Nah, dari tabel kode nama barang ini ya, jadi ada kodenya, ada nama barang, ada harganya di sini. Nah, untuk VLOOKUP, nah tabel 2 ini ya ngambil dari tabel 1. Nah, tabel 2 ini ngambil dari tabel 1. Nah, ini ada customer-nya, namanya pembelinya siapa, dia membeli berapa ya. Kemudian kodenya ini. Ini kan kodenya sampai 3 ya, 1001 sampai 1003. Ya. Contoh ini. Nah, misalkan si B membeli 10. 10 apa? 10 minyak. Minyak itu kodenya berapa? 2. Jadi harganya segini, 68.000. Kalau misalkan si B ini membeli 10. 10-nya apa? Gula. Misal gula kan 1 ya. Nah, berarti harganya 15.000 ya. Dia akan berubah sendiri. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, kalau misalkan VLOOKUP ya, VLOOKUP itu kan vertikal ya. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Ini contohnya. Nah, di sini ya kita tentukan dulu ya G4 ya. G4 itu apa? Unitnya yang dibeli ya, unitnya misalkan G4 ya, G4 kan 5 ini. Bintang, kemudian VLOOKUP, kurung buka ya, kurung buka. Di sini ada H4. H4 itu ini kodenya ya, kode yang 1001, kode yang dibelinya 1002, 1003, kemudian tabelnya ya B4.2D6. Jadi sampai dari sini nih. Nah, ini tabelnya dari sini ke sini ya. Nah, yang akan diambil ya, itu nilainya kan, price-nya ini, harganya. Nah, di sini jadi nilainya 3. Kalau di sini tabelnya kan 1 ya. Kalau tabel ke-1 kan 1001. Kalau di sini angkanya 1 bukan 3, berarti ngambil nilai 1001 gitu. Kalau misalkan di sininya 2, berarti nanti 3 gitu. Yang diambil itu 3, kolom kedua. Nah, kalau misalkan 3, yang diambil kolom ketiga, yang price, harganya. Seperti itu ya. Nah, kenapa ini pakai dolar? Kalau misalkan tidak pakai dolar ya, nanti robah-robah. Misalkan ini dolarnya saya hapus ya. Nah, ketika ditarik ke sini ke bawah ya, itu tabelnya itu tuh
robah-robah ke bawah. Jadi kalau misalkan banyak ini akan error. Oh, akan error. Jadi ini harus pakai dolar biar tidak berubah ya ketika di drag. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, kalau dilihat, nah kita masih sama ya posisinya yang diambil tabelnya ya. Ini tuh jadi sama. Itu untuk VLOOKUP. Ini gambaran untuk VLOOKUP. Ya, gambarannya seperti ini. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Nah, di sini untuk HLOOKUP ya, untuk HLOOKUP. Jadi kalau HLOOKUP itu horizontal. Contohnya seperti apa? Kalian perhatikan ya. Jadi di sini ya, di sini misalkan ini untuk HLOOKUP ya. Nah, untuk HLOOKUP ini. Nah, di sini ada tabel 1 ya, kode nama price ya. Tabel 1. Nah, jadi kodenya di atas ya, kodenya di atas. Misalkan ini 3.300 lah. 5.700, 7.800. Misalkan yang 3.000 itu saya rubah di sini. Kopi. Yang 5.700 misalkan deterjen. Yang 7.800 misalkan di sini rokok ya. Nah, kalau ini contohnya untuk HLOOKUP ya. Untuk HLOOKUP itu kan horizontal ya, horizontal. Jadi ngambilnya ke samping ke sini. Nah, di sini contohnya sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Nah, di sini kita ambil dulu G12 ya, jumlah unit yang dibelinya. Di sini ada 5 contohnya. G12 ya. Kemudian bintang HLOOKUP. Kemudian H12 kita ambil kodenya ya, kode barangnya di sini kode ya, kodenya H12. Kemudian tabelnya kita masukkan yang mau diambil dari tabel mana. Nah, di sini B11 sampai D11 di sini. Ini B11 sampai D11 ya, sampai D11. Nah, di sini yang mau diambil yang mana? Di sini kan tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya kan 1001 sudah nih diambil kodenya. Nah, 1001 kemudian di sini ketiga ya, ketiga. Nah, ketiga itu ngambil harga ya. Jadi ke satu kan kode, kedua kopi, ketiga itu harganya 3.300 seperti itu. Kalau yang tadi VLOOKUP kan ke satunya misalkan 1001, keduanya 1002, kita lihat nih yang atas. Nah, kalau misalkan VLOOKUP ke samping, diambilnya tiganya yang paling ujung ini ya, yang 1.500. Tapi kalau HLOOKUP yang diambilnya yang paling bawah ini.
Kalau tadi misalkan pojok kanan atas tabelnya dari sisi yang kalau lookup di sini yang diambilnya pojok kiri bawah. Ya, 3 angkanya di sini. Jadi 1, 2, 3 nih dari tabel ini. Oke, ngerti ya sampai situ? Nah, misalkan kalau diganti kodenya, ini kan kata kuncinya kode ini. Kode ini kali ini, kode ini diambil dari mana ya? Kode ini. Nah, di rumus di sini kode ini ya nanti akan disamakan harganya berapa sih sesuai kode ini. Kode ini untuk yang ke satu kan kopi ini 3.300. Beli 5 berarti 3.300 kali 5 gitu. Nah, sebenarnya simpel saja sih, simpel saja untuk cara perkalian gitu. Kalau secara langsung. Tapi ini kita menggunakan lookup atau VLOOKUP gitu kan untuk fungsinya seperti apa cara menggunakannya gitu. Ya, ini berguna sekali ketika kalian kan punya toko ya. Atau untuk penilaian juga kan bisa menggunakan lookup atau VLOOKUP seperti itu ya. Nah, ini contohnya untuk lookup dan VLOOKUP ya. Kemudian lanjut ke slide. Nah, ini untuk latihan ya. Jadi seperti ini gambarannya. Gunakan VLOOKUP untuk menentukan grade. Gunakan rumus perkalian matematika untuk menentukan nilai akhir. Jadi di sini nilainya ya, kalau nilai akhirnya ini menggunakan perkalian matematika ya, untuk grade-nya di sini menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi kita ngambil dari tabel yang kecil ini ya, tabel yang kecil ini. Ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, kalian bikin dulu tabelnya ya, tabelnya seperti ini misalkan. Ya. Kalau ini mau dipindah ke samping bisa ini biar kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan langsung. Nah, kalian tulis dulu ya, tulis dulu. Misalkan di sini nilai minimalnya ya, nilai minimalnya kan 0, 40 ya. Nilai minimalnya ini nilai maksimalnya. Jadi kalau nilainya 0 sampai 32,99 itu nilainya, 40 sampai 49,99 itu nilainya D, untuk 50 sampai 54 C min dan seterusnya misalkan ya. Nah, di sini ya, di sini ini ditulis manual ya, kalian bisa klik manual yang ini ya, ditulis manual. Ini isinya juga manual ya. Ini manual kehadiran tugas ke-1 kan, tugas ketiga, tugas kedua, tugas ketiga. Ini presentasi maksudnya ya. Nah, presentasi dikosongkan saja ya karena tidak ada presentasi. Saya akan kasih tanda merah. Ini tidak diisi, tidak ada presentasinya. Kemudian ada misalkan praktek di sini lab ya. Kemudian ada UTS, ada UAS, ada nilai akhir ya.
Jadi kalau dijumlahkan persentasenya 5 tambah 10 tambah 10 tambah 10 kan sudah 35. Tambah 10 45. 45 tambah 25 60. 40 50 60 70 udah 70 ya. 70 tambah 30 jadi 100. Jadi totalnya ini 100%. Misalkan kalau semua komponen ada ya, kalau semua komponen ada. Nah, di sini sebagai contoh tugas tadi ya seperti ini. Nanti kalian juga buat seperti ini dari awal ya, VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian tabelnya, kemudian nanti ada pembuat grafik seperti ini. Itu didemokan kalian buat, kemudian kan seperti biasa kalian upload ya. Kalian upload. Nah, di sini ya, di sini kalian ikuti ya. Kemudian di sini ada nilai akhir. Jadi nilai akhirnya itu berapa? Kalian tahu kan persentasenya, kalau 5% itu 0,05, kalau 10% itu 0,1 ya. Jadi ketika kalian klik ini rumusnya ya, nih yang di atas. Nah, di sini H33 itu kan kehadiran dikali 0,05 ya, ditambah 5% itu kan 0,05 ditambah I33 ya yang 80 ini ditambah 0,1 ya. Sebenarnya kalian kalau pakai persen juga bisa ini ya. Jadi H33 bintang 5% ya. Seperti itu. Tapi saya jumlahkan dulu lah biar kalian bisa paham di sini. Nah, jadi nanti H33 80%. Kalau 80% berarti 80%. Kalau 5% berarti 0,05 gitu ya, seperti dijelaskan tadi sampai dengan O33. O itu kan yang ini nih. O UAS 33 ya. 0,3 ini 30%. Seperti itu. Ya, kalau ini tidak perlu diberikan dolar, ya tidak perlu diberikan dolar biar nanti secara bertahap ngikut ke bawah secara otomatis. Jadi kita tinggal kalau ini kosong ya, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang paling bawah rumusnya. Sama saja ya, sama seperti tadi. Nah, di sini inti dari materinya itu ada di paling ujung grade atau huruf mutu. Jadi kalau nilai 83 huruf mutunya apa gitu. Nah, di sini kalau 83,45 ya. Di sini A min 83,45. Di sini 80 sampai 83 itu A min. Oh, ini harusnya A plus nih. Yang paling bawah. Untuk 90 ke atas ya. Tapi di sini gak ada A plus. Nah, di sini untuk grade kalian perhatikan kolom yang pertama. Kita klik. Nah, lihatnya ke atas di sini. Kalau ke tabel yang di bawah kan bertumpuk. Kita rumus yang di atas saja. Di sini VLOOKUP ya, VLOOKUP P33. P33 itu nilai akhir ini. Klik nilai akhirnya P33. Kemudian A33 titik 2 C42. A33 itu tabel ini nih. Ini yang ini. Ya, ini
A33 di sini sampai C42 sini. Dari 0 ini sampai A plus. Ya, sampai A plus. Ini dikasih dolar nih, kasih dolar agar tabelnya tidak berubah-berubah karena nanti semua nilai ngambil dari tabel ini. Kemudian di sini titik koma 3. Jadi 3 itu ngambil nilai yang grade-nya. Jadi kalau nilainya misalkan nilai akhirnya dari 80 sampai 89 maka nanti otomatis A- gitu. Jadi ngambilnya yang C-nya ini ketiga. Jadi tabel yang ada yang di blok ini ya, tabel yang di blok ini ya. Nah, ini tabel yang di blok ini diambil yang ketiga yang paling ujung ya, dimulai dari kanan atas sampai bawah ini, pojok kanan atas sampai kanan bawah. Ini yang diambil, makanya 3. Oke. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini. Oh. Nah, misalkan 83,45, 83,45. Di sini cari, oh ini nih, rentangnya 80 sampai 89 itu A-. 71,70, 71 sampai 74 B, seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan yang PJKR rata-rata misalkan jadi guru ya, jadi guru di sekolahan, di SD, di SMP misalkan. Nah, ini bisa kalian gunakan rumus ini ya. Oh, untuk kehadiran sekian persen tugas UTS UAS, kalian bikin rentang nilainya dari berapa sampai berapa, huruf mutunya kalian tulis. Nah, nanti kalian untuk menentukan nilai akhir dan grade-nya itu otomatis gitu. Otomatis untuk menentukannya untuk yang kuning ini nih. Nah, ini kepake misalkan kalau kalian jadi guru di sekolahan sambil honor atau jadi wali kelas mengajar. Nah, ini kepake rumus ini ya, bisa digunakan gitu. Bisa digunakan. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah di sini gambarkan tabel dan grafik dalam Microsoft Excel. Jadi ini contohnya ya. Contohnya ada Nokia, Samsung, dari tabel ini kita membuat sebuah grafik. Kalau kemarin kita menggunakan Microsoft Word ya, Microsoft Word. Sebelum-sebelumnya sekarang kita menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, ini misalkan ini saya hapus dulu ya. Nah, untuk membuat grafik ini gampang ya, gampang. Jadi kalian bikin dulu tulisannya misalkan seperti ini ya. Nah, dari yang warna kuning sampai 6500 kalian blok ini ya. Blok sampai ujung. Kemudian pilih insert. Nah, di sini kalian pilih model-modelnya. Yang pertama, kedua, misalkan ada yang seperti ini ya. Nah, ada yang seperti ini. Tuh kan keren-keren. Jadi kalau kalian melakukan penelitian atau apa ya, dibuat grafiknya seperti ini kan jadi keren tuh. Ya. Misalkan pilih yang biasa saja lah ya. Misalkan yang kubus lah ini. Nah, di sini langsung ada untuk Nokia ini ya, untuk Samsung, Xiaomi, Apple. Ini kan tabelnya, ini grafiknya ya. Di sini ada juga ya, ada titik 2017. Jadi untuk yang warna biru ini 2017. Untuk yang 2008 warna oranye ya. Yang ini apa, silver gitu ya. Ini 2019 seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya, model-modelnya kan ini kalian bisa robah tuh.
seperti itu. Misalkan ini penjualan HP per 3 tahun dari 2017 sampai 2016. Ya, ini. Nah, jadi kalau pakai Excel ya seperti ini tampilannya. Oke, nanti kalian ikuti ya videonya, video ini dari awal, kemudian ikuti langkah-langkahnya dari VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian Excel, pengolahan nilai ini misalkan untuk kelulusan, kemudian membuat grafik atau chart ya. Ini ketika kalian sudah seperti biasa dikumpulkan paling telat hari Sabtu ya, hari Sabtu. Sabtu minggu depan kalian sudah mengumpulkan ini hasilnya. Nah, untuk absen prodi seperti biasa kalian kumpulkan pada hari ini juga ya. Jadi untuk tugasnya kalian bisa mengumpulkan minggu depan paling telat hari Sabtu seperti biasa. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.